Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Walaupun dunia sedang dalam ujian pandemi COVID, yakin percaya kasih karunia Tuhan bagi orang percaya. Katakan, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Oh, dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau.
Demikian pujian kagum kami kepada kasih karunia Tuhan yang setia. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Engkau yang menebus kami, Engkau yang menyembuhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya melanjutkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hari ini Markus pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Judul perikop, orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di dalam rumah. Maka datanglah orang yang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkata ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Amin. Bapak Ibu, Injil Markus menyoroti Yesus sebagai seorang hamba dalam kemanusiaannya. Dalam pelayanannya, dia banyak mendapat tentangan dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Di pasal 2 ini, Yesus kembali ke Kapernaum, dan begitu banyak orang datang kepadanya. Sebab di pasal pertama, Yesus sudah sangat terkenal karena dia mengusir setan, melakukan mukjizat, mengajar dengan penuh kuasa, sehingga ketika Yesus kembali lagi ke Kapernaum, semua orang berusaha untuk menemui dia. Sampai rumah di mana Yesus ada penuh sesak dan tidak ada tempat lagi. Orang-orang mencari Yesus bukan dengan motivasi yang bersih sebenarnya di sini. Mereka bukan mencari pribadi Yesus karena mencintai Yesus dan rindu mendengar pengajaran Yesus. Bukan karena mau taat kepada pengajaran-pengajaran Yesus. Mereka mencari Yesus karena Yesus melakukan mukjizat-mukjizat. Tetapi apapun motivasi orang datang kepada Yesus, Yesus tahu harus menjadi berkat bagi mereka. Maka ia tetap memberitakan firman, mengajar mereka. Di ayat 2 dikatakan, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Sebetulnya kata sementara terjemahannya itu seharusnya dan. Jadi terjemahan harusnya dan ia memberitakan firman kepada mereka. Apapun motivasi orang datang kepada Yesus, Yesus mau mereka semua mendengar firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai murid Kristus yang sejati, belajarlah mengutamakan firman. Lebih dari mujizat, lebih dari berkat-berkat jasmania. Setelah Yesus memberitakan firman, di ayat selanjutnya, ayat 3 dan 4, tertulis ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang.
Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Bagian ini sangat menarik karena kita akan belajar satu sisi bagian iman, yaitu iman corporate, iman dalam kesatuan, Bapak Ibu. Karena di ayat 5 dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hei anakku, dosamu sudah diampuni." Yesus melihat iman mereka, 4 orang ini. Dan Yesus bilang kepada orang lumpuh, "Ini dosamu diampuni." Ini aneh, karena perbuatan 4 orang ini, dosa orang lumpuh diampuni. Kita pasti setuju bahwa keselamatan adalah merupakan tanggung jawab diri pribadi, bahwa setiap orang harus bertanggung jawab terhadap dosanya sendiri. Untuk menjawab keraguan ini sebetulnya bisa ditafsirkan demikian. Kata mereka ini bukan bicara 4 orang saja, tapi orang yang lumpuh ini pun juga yakin percaya dengan imannya. Jadi, iman orang yang lumpuh ini membuat dosanya diampuni, tetapi juga iman mereka bersama menggerakkan kuasa Tuhan untuk memberi kesembuhan. Selanjutnya ada protes dari para ahli Taurat. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Sebetulnya tuduhan daripada para ahli Taurat itu salah, karena Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dalam bahasa aslinya itu dalam bentuk negatif. Artinya dia mewakili Tuhan, seperti para imam menerima pengakuan dosa dari umat, dan imam itu berkata, "Dosamu sudah diampuni." Jadi Yesus tidak bisa dituduh dengan perkataan itu, tetapi kesempatan itu justru Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa dia adalah Mesias yang berkuasa mengampuni dosa. Dia bukan manusia biasa, dia adalah manusia Tuhan. Dia Mesias yang nanti akan memberi penebusan dosa untuk mengampuni dosa-dosa kita. Hanya orang-orang yang ditebus dosanya kemudian peroleh berkat kesembuhan. Tidak hanya jasmani, roh, jiwa, dan tubuhnya. Inilah berita firman hari ini. Memahami dan mengerti firman jauh lebih penting dari segala berkat jasmania ataupun mujizat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru. Kami bangun dalam keadaan sehat oleh pertolongan yang daripadamu Tuhan. Terima kasih untuk penjagaan-Mu sepanjang malam hari ini. Dan pagi hari ini firman-Mu mengajarkan untuk kami lebih mengutamakan kebenaran firman Tuhan dalam pengajaran. Karena bagi Tuhan lebih mudah membuat mujizat atau menyembuhkan kami. Tetapi hal penebusan, hal pengampunan dosa, Engkau harus mati di kayu salib, itu jauh lebih berat dan lebih susah. Tapi Tuhan mau melakukannya bagi kami. Kalau jalan pengampunan dosa, Yesus harus mati di kayu salib saja, Tuhan telah memberikan kepada kami, apalagi mujizat dan kesembuhan. Maka Engkau menjamah setiap saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus disembuhkan, dibebaskan, ditahirkan dari segala macam sakit penyakit, virus-virus COVID-19. Tuhan tahirkan daripada tubuh umat-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa bilur darah Tuhan Yesus menyembuhkan kami. Engkau yang telah mengampuni dosa kami, Engkau juga yang akan menyembuhkan kami. Kami percaya Tuhan. Jadilah seturut kebenaran firman-Mu. Hari ini kami berdoa secara khusus mendukung pemerintah bangsa dan negara kami, Bapak Presiden Jokowi, beserta wakil dan jajaran staf menterinya, beserta Polri, TNI, Satgas COVID-19, dan Tuhan Menteri Kesehatan. Tuhan sedang berupaya mengatasi pemutusan daripada dampak pandemi COVID-19, supaya penyebaran COVID-19 ini dapat diputuskan selama masa PPKM darurat ini. Tuhan, Engkau dengan roh-Mu yang ajaib, dengan kuasa-Mu, Engkau bekerja sedemikian rupa.
di seluruh pelosok tanah air negeri kami, juga di kota-kota kami Tuhan. Tuhan, Engkau menolong, memberi kuasa otoritas pemerintah untuk mengatur sehingga PPKM darurat betul-betul menjadi efektif. Sementara berjalan PPKM darurat, Tuhan memeliharakan umat Tuhan. Tuhan memeliharakan rakyat Indonesia sehingga tidak ada yang berkekurangan atau kelaparan, yang lebih mencukupkan yang berkekurangan. Kami gotong royong saling membantu mempraktekkan kasih yang daripada Tuhan. Demikian juga gereja Tuhan biar menjadi dampak bagi lingkungan di sekitarnya. Terima kasih Tuhan, sembako-sembako yang dibagi oleh para donatur jatuh pada tangan yang tepat dan memberkati mereka semua, sehingga menolong setidaknya sementara dan meringankan beban masa-masa pandemi, dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Berkati mereka yang memiliki hati menyatakan kasih Tuhan atas bangsa ini. Demikian doa-doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian doa pagi kita saudara. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat, jaga protokol kesehatan. Shalom.